Kewajiban kita membalas kebaikan orang yang berbuat baik. Kita doakan saudara yang akan kita kunjungi. Ya Allah, esok hari aku akan ke rumah bibiku, ke rumah pamanku, ke rumah saudaraku. Ya Allah, maafkan dan maafkan, doakan dan doakan. Subhanallah, esok kita bertemu sempurna. Allah yang Maha Tahu. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan ikhwani, ikhwati, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, nuhibbukum fillahi, kami mencintai anda karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadiah yang akan kami sampaikan, kami berikan saat ini adalah masalah urusan anda dengan keluarga anda. Kelanjutan daripada yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan kita berdamai dengan Allah. Biasanya dilanjutkan dengan bulan Syawal, berhari raya, saling memaafkan, halal bihalal. Maka itu adalah kesempurnaan. Artinya setelah kita berdamai dengan Allah, mari kita berdamai dengan sesama manusia dengan menjalin silaturahim. Sehingga kalau kita perhatikan di negeri kita ini, suatu kegiatan yang dahsyat, mungkin tidak ada di negeri yang lain, arus mudik. Apa sih yang diinginkan oleh pemudik-pemudi itu semuanya? Apa yang mereka cari? Yang mereka cari sebetulnya kesepakatan dari semuanya adalah ingin menjalin keindahan dalam keluarga, silaturahim, berjumpa dengan ibunda, berjumpa dengan saudara, berjumpa dengan adik dan sebagainya. Sebetulnya di dalam hati mereka ada bibit, ada benih cinta di antara mereka. Cuman karena tidak semua dari kita ini punya ilmu di dalam menjalin silaturahim, sehingga pulang ke rumah masing-masing bukan tambah baik, tapi justru tambah muncul kebencian, atau kita mengundang kebencian. Karena perilaku kita yang datang ini kurang sopan santun menjadikan mereka benci, sesaat mengatakan kita sok, sesaat mengatakan kita sombong dan seterusnya. Dan karena perilaku kita juga datang yang semula ingin menjalin silaturahmi, ternyata kita hanya ingin pamer kesuksesan, dan tidak semua orang bisa menangkap, menerima kesuksesan yang kita laksanakan, yang kita dapatkan. Kemudian juga mungkin karena memang hati belum tertata, sehingga silaturahmi yang semula adalah tujuannya untuk kebaikan, akan tapi justru pertemuan yang diadakan itu reuni keluarga besar dan yang lainnya justru akan menjadikan masing-masing dari anggota keluarga yang berkumpul mendapatkan bahan baru untuk menggunjing dengan sanak kerabat dan saudaranya. Arus mudik terbesar di dunia di Indonesia, akan tapi kenapa kok kita masih sering menemukan permusuhan, pertengkaran, pertentangan? Tentu ada yang salah di sana. Mari kita benahi. Dan tentunya upaya membenahi ini tidak perlu kita ngoreksi orang lain di luar sana, ya kita sendiri bagaimana dalam bersilaturahmi. Silaturahmi, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang punya kiprah, kegiatan, kebiasaan memutus tali persaudaraan. Tidak akan masuk surga. Murka Allah, murka Nabi Muhammad. Maka kita harus menjadi orang yang menyambung silaturahim. Kalau Nabi menyebutkan dalam hadis lain, laisal wasilu bil mukafi, orang menyambung silaturahmi yang sesungguhnya bukan orang yang membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Bukan di saat ada orang berbuat baik lalu kita rindu untuk membalasnya, bukan itu, akan tapi di saat ada orang berbuat jahat, man idza quti'at rahimuhu, diputus tali persaudaraannya, dijahilin, dijahatin, akan tapi dia memulai ausalha, dia menyambung silaturahim tersebut. Maka hakikat silaturahmi adalah menyambung sesuatu yang diputus sama orang. Kalau orang berbuat baik kepada kita lalu kita membalas, namanya ini masuk bab hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kewajiban kita membalas kebaikan orang yang berbuat baik. Akan tapi ini babnya bukan itu, babnya adalah di saat orang jahil jahat kepada kita, lalu bagaimana kita bisa menjalin hubungan baik dengannya. Hakikat silaturahim. Maka silaturahmi
Ada silaturahmi lahir dan silaturahmi batin. Silaturahmi lahir itu yang biasa dilakukan, mengunjungi, telepon, kemudian juga ziarah reuni, itu adalah silaturahmi zahir. Akan tapi yang sering dilupakan adalah batin. Dan saat inilah detik-detik terakhir ini akan kami sampaikan bagaimana silaturahmi batin. Dan jangan kita melakukan silaturahmi zahir kecuali telah kita dahulukan batin kita. Kita jauh belum bertemu dengan sanak kerabat dan saudara yang akan kita datangi di esok hari, yang akan kita datangi minggu depan, yang akan kita kunjungi, harus kita hadirkan dalam panjatan doa di tengah malam kita. Inilah permulaan. Kalau Anda belum melakukan itu semuanya, jangan buru-buru Anda datang ke rumah orang tersebut, khawatir yang terjadi adalah bukan kebaikan, justru semakin kotor hati kita, karena hati kita belum dibersihkan. Sampah kebencian, sampah kedengkian, takut tambah subur. Tapi kalau kita mulai dengan banyak memohon, berdoa, yaitu kita doakan saudara yang akan kita kunjungi, ya Allah, esok hari aku akan ke rumah bibiku, ke rumah pamanku, ke rumah saudaraku, ya Allah, tampakkan kepadaku segala kebaikan di sana, ya Allah, dan berikan segala kebaikan kepada saudaraku itu, ya Allah, berikan keindahan, berikan segala kemuliaan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan ini serius di malam hari, yang melihat Allah. Saya tidak tahu, tetangga Anda tidak tahu, saudara Anda tidak tahu, tapi Allah tahu. Ini yang terpenting. Yang terpenting adalah agar diketahui oleh Allah, dan Allah Maha tahu. Maksudnya kita ingin bersilaturahmi, ingin dilihat oleh Allah. Sebab banyak silaturahmi kita ini pengen dilihat oleh manusia, namanya silaturahmi basa-basi. Sehingga gara-gara didahului oleh orang tua, lebih tua, ayo kita sudah didatangi, atau yuk kita ke sana sebelum keduluan, atau kita sudah didatangi, ayo ke sana, hanya balas-membalas, bukan dari dasar kerinduan kepada kemuliaan. Dengan cara bersilaturahmi batin, maka ini yang kami serukan. Silaturahmi batin itu penting, dan antara silaturahmi batin dan silaturahmi zahir tidak boleh dipisahkan. Kalau terjadi silaturahmi zahir, hendaknya itu buah daripada silaturahmi batin. Dan kalau orang melakukan silaturahmi batin, ada silaturahmi batin adalah untuk menyempurnakan silaturahmi zahir. Tidak boleh dipisah, jangan hanya silaturahmi batin saja lalu zahirnya tidak. Silaturahmi batin adalah mendoakan. Ingat, jangan Anda silaturahmi zahir kecuali Anda mengirim doa dulu kepada orang yang akan kita datangi dengan doa-doa kemuliaan, doa kebaikan, dan sekaligus kita lapangkan hati kita. Sebelum kita meminta maaf kepadanya, maafkan terlebih dahulu. Maafkan dan maafkan, doakan dan doakan. Subhanallah, esok kita bertemu sempurna. Allah yang Maha tahu. Akan Allah berkahi dalam hidup kita, akan panjangkan umur kita, lapangkan rezeki kita seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi la yantiqu anil hawa, Nabi tidak berucap dengan wahyu, dengan hawa, tapi dengan wahyu. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang disabdakan Nabi adalah benar. Silaturahmi buahnya adalah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Nuhibbukum fillahi, kami mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga.